Saat itu kan kayak pandemi meluas, terus toko-toko sayur banyak yang tutup, kayak saya takut keluar, kesulitan mendapatkan bahan pangan kan. Akhirnya saya mengisi waktu luang dengan berkebun itu tadi, seperti belajar menanam buah dari skala kecil dulu kan. Kalau di logonya Tanduria itu tulisannya Urban Farming Indonesia. Jadi emang diniatkan buat urban farming. Urban farming kan berarti bercocok tanam di lokasi urban atau di kota. Dan di hidroponik semuanya itu terukur. Kita di situ juga mengukur suhu, kita mengukur ppm, kita mengukur kelembapan. Semua itu ini fenomena fisika. Buah-buahnya ada, biasanya rame kalau di musim hujan lumayan banyak. Buah, sayur, kayak timun-timun gitu, kacang panjang, beraneka buncis, itu semua hijau di sini. Ini karena baru masuk penghujan ya Bu ya? Iya. Kelengkeng ada, jambu air, stroberi, sawo, serikaya, ceri, terus jeruk, macam-macam. Delima juga ada. Selamat pagi, nama saya Ibu Mujirayu Ningsih. Saya kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu saya juga mengerjakan pekerjaan rumah, nge-craft, berkebun, seperti itu. Manfaat yang saya rasakan selama berkebun adalah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Terus di samping itu saya juga bisa memetik hasil dari bertani buah-buahan itu, bunga-bunga bisa saya manfaatkan untuk keperluan craft, menjadi bunga-bunga edible, bunga press flower yang nantinya untuk craft itu ya kerajinan tangan saya. Juga bisa mengurangi stres sehari-hari dari kerutinan bekerja ya Mbak ya, selain berkebun ini. Kalau boleh tahu ya Teh, ini kebun atak Tante itu awal mula melakukan urban farming itu apa sih Teh? Awal mulanya kalau untuk kesenangan berkebun sendiri saya sudah lama, sejak dari 7 tahun lalu saya memang sudah senang memelihara bunga, tapi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan ini khususnya saya dalami sejak COVID ya. Saat itu kan kayak pandemi meluas, terus toko-toko sayur banyak yang tutup, kayak saya takut keluar, kesulitan mendapatkan bahan pangan kan. Akhirnya saya mengisi waktu luang dengan berkebun itu tadi, seperti belajar menanam buah dari skala kecil dulu kan. Terus saya mempelajari banyak, kayak bibit apa gitu, saya trial error berkali-kali kan sampai berhasil. Dan itu tanamannya saya tanam silih berganti, kayak gantian karena lahannya sempit kan. Itu saya tanamnya bergantian secara bergiliran. Seperti itu. Harapan saya dengan adanya urban farming ini, semakin banyak orang-orang yang mengenal, terus akan semakin menumbuhkan ide untuk mereka-mereka di sekitar saya, mungkin di sekitar saya dulu, yang bisa mendorong mereka untuk mengikuti jejak saya dengan menanam itu tadi. Kalau Tanduria berdiri itu kita di sini mulai Juli 2021, jadi udah 2 tahun 3 bulan. Kita baru opening setelah persiapan 2 minggu kalau nggak salah. Itu opening kita bikin Tanduria bersama 7 orang. Jadi 7 orang itu terus berkembang sih waktu itu. Pada waktu itu orangnya masih 7 orang, terus kita dapat bantuan dari teman-teman karena kita punya teman-teman yang juga pada waktu itu belum punya kerjaan.
kita juga mulai dari nol bareng-bareng. Kita bikin, pokoknya gimana caranya si Tanduria ini bisa bikin konten yang banyak, sehingga banyak orang yang suka, sehingga apapun yang kita tawarkan itu diterima oleh audiens kita. Nah itu berjalan 1 tahun, Mas. 1 tahun belum ada hasil. Jadi Tanduria masih belum dilihat sama banyak orang. Pada waktu itu ngerintisnya pelan banget di awal-awal. Nah, kebetulan saya itu di awalnya dulu sekitar 4 tahun 5 tahun lalu saya memulai usaha hidroponik. Saya bikin kebun hidroponik, usaha sayur, lama berkembang, kemudian terjadilah pandemi. Ya, kebetulan saya dan mungkin ada beberapa orang yang ada di Tanduria itu jurusan fisika. Ya, saya di TS dulu. Di TS itu karena di jurusan fisika itu bahasnya tentang perhitungan-perhitungan. Saya baru masuk ke tanaman itu karena hidroponik, dan di hidroponik semuanya itu terukur. Kita di situ juga mengukur suhu, kita mengukur ppm, kita mengukur kelembapan. Semua itu ini fenomena fisika. Urban farming itu satu kegiatan yang hampir nggak ada dampak buruknya sama sekali. Nggak ada orang celaka karena melakukan urban farming. Malah justru banyak manfaatnya. Malah justru banyak manfaatnya. Kalau kita lihat ya, kita pengen seneng nih, kita makan es krim. Emang kita ada kebahagiaan di situ, cuman kita makan gula. Ya, dan itu membahayakan tubuh kita. Orang melakukan pengen seneng, dia balap motor, ada resikonya. Berkebun ini kegiatan yang nggak ada resikonya. Kegiatan yang nggak ada risikonya tapi punya manfaat semua. Selain kita berdampak baik buat si lingkungan, dengan adanya hijau seperti ini, maka itu akan menghasilkan oksigen. Jadi kita nanam itu kita jadi nggak defisit, kita nggak merugikan alam. Nggak merugikan, tapi memberikan minimal karbon dioksida yang kita keluarkan itu tanaman-tanaman kita yang nyerap kayak gitu. Nah, itu secara manfaat buat lingkungan ya. Ada manfaat buat diri sendiri. Itu selain kita mengeluarkan kalori ya ketika berkebun, kita pegang tanah itu udah banyak mikroorganisme atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu menjadi hormon kebahagiaan buat kita. Itu ada seperti itu. Sainsnya juga ada. Banyak banget kalau kita ngomong manfaatnya. Jadi sama sekali nggak ada ruginya dan bahkan sangat menguntungkan gitu. Harapannya karena ini bukan sedang melakukan kegiatan persaingan, kita itu bersatu, kita berkolaborasi. Apapun yang bisa kita lakukan, keahlianmu apa, keahlian kita apa, kita sama-sama punya satu tujuan, bikin urban farming minimal di Malang ini besar lah. Nah, kita saling bertemu dan saling berkolaborasi, sehingga yang terjamah masyarakatnya itu lebih beragam dan lebih banyak. Karena mungkin yang kita bisa sentuh anak-anak milenial, Gen Z. Ada dari teman-teman yang lain yang punya audiens ya umurnya lebih tua misalnya. Kita berkolaborasi buat merangkul semuanya gitu. Harapannya bisa seperti itu kolaborasinya.